Engkau penghibur bagi setiap jiwa kami, Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha
terjadi bagiku. Boleh sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita, menyadari bahwa Dia ada saat ini, di tempat ini, melawat setiap kehidupan kami. Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita menyembah Tuhan. Yes God, kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kudus di sini kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Adil, Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Haleluya. We welcome you, Jesus. Kami menyambut Engkau Allah Roh Kudus di tempat ini. Thank you God. We make way. We make Room, Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. we make way. Make way, We make room. Lord, let your spirit move.
Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyiin lagu-lagu ini karena hari ini kita merayakan setelah kenaikan Tuhan, kita merayakan hari Pantekosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita. Boleh nggak saya ajak kita renungkan sedikit? Dia Roh yang sempurna, sudi tinggal di hati kita yang nggak sempurna. Come on. Bukankah itu hal yang terindah? Dia Tuhan yang Roh yang kudus, tapi dia sudi tinggal di hati kita yang seringkali masih kacau balau ini. Biar di momen ini kita celebrating anugerah dan karunia Tuhan yang begitu indah ini. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menasehati kita, Roh Kudus yang menghibur kita, Roh Kudus yang bisa membuat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di mulut kita, Roh Kudus yang bisa membuat hati kita yang gelap diterangi lagi, Roh Kudus yang menjadi meterai di hati kita bahwa kita milik Yesus selama-lamanya. Come on, Anda bersyukur tuh, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Let's sing Holy Spirit, Holy Spirit. Let's call Him. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, is God, Holy Spirit, we thank you for who you are, Holy Spirit, thank you for your work in us. Thank you for what you have done in us. Holy Spirit, Holy Spirit, oh God, Holy Spirit, we make way, we make room, we make way, yes God, we make room. Let your Spirit, God, let your Spirit have your way, in this place. Oh Lord, Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your Spirit move. Have your way, Lord, Jesus, this place. Yes, God. Lord, we have come for you. Come on, if you make way this morning, come on. Make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way. Yes, Lord, in this place. We come for you, God. We have come for you. Yes, God. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire. Jumpai kami pagi hari ini, Tuhan. Jangan lewatkan kami semua, Tuhan. Jumpai masing-masing hati kami, Tuhan. Send your fire, release your power, so yang merubahkan kami. Yes, God, yes, God. We desire the encounter once again. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk merayakan hari Pantekosta ini, mulai hari ini sampai minggu ke depan, kita melakukan yang namanya Prayer Week. Apa sih Prayer Week? Dimana kita akan saling mendoakan. Biasanya dulu sebelum corona kita bisa punya momen pencurahan Roh Kudus, doa Roh Kudus dan lain sebagainya.
Tapi di momen seperti ini kita tahu, yes, caranya mungkin berubah, tapi kuasa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Dan ini akan kita lakuin mulai hari ini sampai satu minggu ke depan. Di setiap kelompok sel, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kita akan video call, kita akan mungkin just voice call. Setiap hari satu dengan yang lainnya. Hanya mungkin doain satu dengan yang 1 menit. Kalau mungkin gak sampai 1 menit, 30 detik. Tapi esensinya adalah kita merayakan Tuhan yang bersama dengan kita. Kita mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan saya ingin di momen ini pada pagi hari ini, ketika kita memulai releasing the prayer week untuk 1 minggu ke depan, boleh gak saya undang kita, arahkan tangan kita aja, jangan pegang kanan kiri, arahkan tangan kita aja ke kanan dan ke kiri kita. Kenapa gak mulai doakan orang kanan kiri kita supaya setiap pribadi boleh ngalamin lagi perjumpaan dengan Tuhan di hati mereka. Tolong doakan orang kanan kiri kita, semua yang ada di sekitar kita, supaya setiap pribadi kita boleh dengar pesan khusus dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Tolong doakan orang sekitar kita supaya setiap pribadi boleh diubahkan semakin sama seperti Yesus kita. Kemudian dalam 30 detik sampai 60 detik ke depan, mari kita saling mendoakan orang kanan kiri kita. Anda yang baru, Anda yang lama, Anda yang bukan Kristen sekalipun, you can do that. Just lift up a prayer. Speak a sentence. Yes God, yes God. Anda yang online, Anda yang onsite, Anda yang online, Anda bisa saling mendoakan dimanapun Anda berada. Kalau Anda sendirian, doakan layar yang ada di depan Anda, supaya kita semua boleh ngalamin lawatan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Yes God, yes God, let's encounter you personally, God. Experience you personally, God. Meeting you personally, God. Changing personally, God. Life changing experience, God. Satu hal yang baik yang Pastor Ezra mention, kenapa kita nggak minta Tuhan gini, Tuhan di minggu prayer week ini kasih kami karuniamu. Ada berbagai macam karunia, karunia hikmat, karunia berbahasa roh, karunia yang lain. Dan yang paling penting kenapa kita nggak doa Tuhan di prayer week ini merayakan Pantekosta ini, kasih kami buah rohmu ya Tuhan. Supaya kami gak cuma bilang ada Roh Kudus, gak cuma pencurahan Roh Kudus, enggak. Tapi kami semua bisa membuahkan karakter Roh Kudus. Kita bisa mengalirkan kasih Tuhan, damai Tuhan, penguasaan diri Tuhan. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kenapa kita gak minta itu sama Tuhan? Boleh kita nyanyikan lagu ini? Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, oh mengalirlah, mengalirlah kuasa Tuhan. Kau ada di sini buat kami. Biarkan manifestasi buah-Mu itu mengalir dari setiap kami. Di marketplace kami, di keluarga kami, di pernikahan kami, di setiap kehidupan kami. Buah Roh-Mu boleh mengalir keluar dari kami ya Tuhan. Oh God, mengalirlah.
karakter Tuhan yang keluar dari hidup kami Tuhan. Yes God, yes God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan bagi hari ini. Yes God, yes God. Bapak, we are thank you for Holy Spirit in us. Kalau Engkau sudi tinggal di dalam kami dan mau merubahkan kami. Thank you Tuhan, biarkan momen ini kami semua boleh dijumpai oleh Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan sebentar kalau kami akan melanjutkan ke pembahasan kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh terus mendewasakan kami dan membuat kami semua termasuk hamba-Mu pribadi. Kita semua boleh diubahkan dibanding ketika kami masuk. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lebih lagi di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Saudara sebelum duduk, kenapa gak kasih lambaian aja tangan kepada orang kanan kiri kita? Cobalah tersenyum dari belakang masker kita. Oke, kalau udah silakan duduk, kita akan mengikuti pengumuman dari layar yang ada di depan. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda, karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau ada di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you. So, kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Saat ini AOC melayani ibadah online dan onsite. Karena terbatasnya tempat dan untuk keamanan dan kenyamanan bersama, jika ingin menghadiri ibadah onsite, kita semua disarankan untuk mendaftarkan diri pada link yang tersedia melalui PKS atau kepala departemen kita masing-masing, atau juga melalui Connect Center AOC di bawah ini. Beberapa pengumuman yang baik untuk diperhatikan. Yang pertama, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Words di setiap hari Kamis jam 8 malam via Instagram Live, Alpha Omega Church dan Sound of Praise Official, dan YouTube Live. Pastikan untuk stay tune dan ajak saudara dan kawan-kawan kita. Dan di tanggal 24 sampai 29 Mei ini kita akan mengadakan Prayer Week. Acara ini untuk memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Ini akan menjadi kegerakan yang sangat personal dan powerful. Setiap komsel akan membentuk kelompok-kelompok kecil 3 orang yang sesama jenis perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian selama 1 minggu penuh dari tanggal 24 sampai 29 Mei 2021, Anda dan kelompok Anda akan berdoa bersama setiap hari, bisa secara online atau bertemu tergantung kenyamanan dan pilihan masing-masing. Momen berdoa tidak perlu lama, bisa 5 sampai 15 menit untuk saling mendoakan, saling share renungan yang akan dibagikan di setiap harinya, dan bagaimana kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus lebih dalam hidup kita. Kita berdoa dan meyakini sesuai dengan janji firman Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Dan di saat kita sepakat meminta apapun juga, khususnya yang sesuai dengan kehendak dan hati Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya.
Info lebih lanjut dan lebih detail akan disampaikan melalui komsel masing-masing. Apabila Anda belum terhubung dalam komsel, Anda bisa chat ke Connect Center atau bergabung dengan salah satu komsel yang ada di Alpha Omega Church. Yang pasti, jangan lewatkan kegerakan dan momen yang powerful ini. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Well, ya berikan tepuk tangan yang luar biasa. Well, let's get ready for prayer week. Mulai besok dan juga sampai 1 minggu ke depan. Dan sebelum ke pembahasan kita akan masuk ke bagian persembahan. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda bukan Kristen sekalipun, Anda datang ke gereja ini, satu hal yang selalu kita ingatkan, Anda nggak harus merasa terpaksa untuk memberi di gereja ini. Atau kalau Anda belum mengerti tentang memberi, Anda nggak dipaksa untuk memberi. Tapi bagi kita yang mengerti arti memberi, ini adalah momen kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Apakah persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita support dengan keuangan kita untuk kita support visi dan misi gereja ini. Sebelum kita memberi, ada satu ayat yang saya ingin ajak kita lihat bersama-sama. Ini ayat yang menarik sekali, yang powerful sekali. Bagaimana Rasul Paulus itu mengajak kita melihat ketika dia berkata-kata tentang jemaat di Makedonia. Bagaimana dia mengajak kita menyadari bahwa bagi orang dunia memberi itu duitnya berkurang. Tapi bagi kita yang di dalam Tuhan, memberi itu sebuah kasih karunia. Di mana ayatnya? Mari kita lihat sama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Boleh kita baca bersama-sama, Anda yang online, Anda juga bisa ikut membaca bersama 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, saudara, kalau Anda perlu tahu, sebentar juga akan kita lihat, ini cerita tentang jemaat yang miskin sekali. Begitu banyak pencobaan dan penderitaan, tapi mereka ngalamin kasih karunia, yaitu mereka bisa kaya dalam kemurahan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, kalau kita bisa memberi, bukan karena hebatnya kita, tapi kalau kita bisa memberi karena kasih karunia Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir kasih karunia itu ketika kita terima. Kasih karunia itu ketika kita dapat sesuatu yang powerful di tangan kita, kayak Superman atau lain sebagainya. Tapi kasih karunia itu juga ketika kita bukan hanya bisa menerima, tapi ketika kita juga bisa memberi. Ini yang Paulus bilang, kasih karunia. So, saya berdoa pagi hari ini kita semua ketika kita bawa persembahan kita bisa berkata, Tuhan thank you. Ini kasih karunia Tuhan. Dan sekali lagi, kalau Anda baru, Anda nggak harus merasa terpaksa di gereja ini. Anda tidak dipaksa untuk memberi. Tapi bagi Anda yang faham tentang arti memberi, this is the moment kita menerima dan mengalirkan kasih karunia kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan thank you buat hari ini. Thank you buat kasih karunia yang Kau izinkan ada di dalam kami. Kasih karunia memberi ya Tuhan. Biar apa yang kami tabur itu boleh dipakai semaksimal mungkin untuk membangun visi dan misi Tuhan melalui gereja ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Oke. Kalau sudah, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita pagi hari ini. Setiap minggu di gereja ini, di mimbar ini selalu kita ingatkan, ini gerejanya orang yang gak sempurna, orang yang berdosa, tapi terus sama-sama kita disempurnakan oleh cintanya Tuhan. Dan welcome bagi Anda yang baru, Anda yang lama, Anda yang bukan Kristen sekalipun, welcome, senang sekali kita bisa bergabung bersama. Anda yang online juga welcome, bisa bersama-sama dengan kita semua. Dan ini adalah bagian yang terakhir selama 1 bulan ini, kita membahas serial yang kita beri judul Tanda. Apa sih tanda yang kita bahas? 1 bulan ini kita sedang ngebahas tentang gini, apa tandanya orang bertumbuh rohani? Karena kita bisa berdrama rohani tanpa bertumbuh rohani. Kita bisa melakukan kebiasaan rohani tanpa kita bertumbuh rohani. Di bagian yang pertama kita ngebahas tentang bagaimana tandanya orang bertumbuh di dalam Tuhan. Adalah gini, ketika dia makin less of me and more of Jesus. Nah, di bagian yang kedua kita ngebahas ternyata nggak semua orang dewasa itu tumbuh rohani. Usia juga tidak menentukan bagaimana kita bertumbuh secara rohani. Makin banyak ke gereja juga nggak nentuin bagaimana kita ternyata bertumbuh rohani. Nah, yang ketiga, minggu lalu kita ngebahas tentang bagaimana tandanya orang ngalamin pertumbuhan rohani bisa kita lihat. Salah satunya adalah ketika mereka menghadapi tekanan.
Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat apa sih tandanya pertumbuhan rohani kita. Dan yang saya beri judul, kita beri judul di seluruh Alpha Omega Church hari ini di Duku Kupang, di Palangka, di Jakarta. Kita beri judul gini, ujung-ujungnya duit. Ini sebuah serial topik yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang pernah mikir ujung-ujungnya duit? Gak usah mikir diri sendiri lah, mikirin orang lain paling gampang kan. Seringkali kita gitu, wah tuh orang tuh ujung-ujungnya duit. Wah ini gereja nih ujung-ujungnya duit nih. Pendeta ujung-ujungnya duit. Itu dia tuh ujung-ujungnya duit. Oh yang ngajak makan ternyata ujung-ujungnya duit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pernah berpikir hal seperti itu. Dan apa hubungannya dengan yang kita bahas hari ini? Dengan tanda-tanda. Karena kita ngebahas apa sih tandanya orang bertumbuh secara rohani. Kalau di bisnis ada yang namanya key performance indicator. Kalau secara fisik kita bisa lihat seorang anak yang bertumbuh dari anak, remaja, dewasa. Nah secara rohani apa nih? Hari ini yang terakhir satu kutipan, satu tag yang perlu kita ingat adalah gini. Pertumbuhan rohani itu dapat diukur dari cara kita memandang uang. Kalau Anda online Anda boleh ketik ini di layar chat. Kalau yang di sini boleh kita baca ini bersama-sama 2, 3. Pertumbuhan rohani dapat diukur dari cara kita memandang uang. Jangan salah ya, bukan nggak boleh punya uang, bukan nggak boleh pakai uang, tapi cara kita memandang uang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat yang pertama gini, realita aja ya. Yang pertama adalah gini, semua orang bergumul dengan uang. Semua orang bergumul dengan uang. Kadang kita bisa pikir gini, wah orang itu korup, orang itu jahat, orang itu kotor, orang itu mata duitan. Mohon maaf, kita yang merasa baik, kita juga mikir duit. Kita mengharap duit. Kadang kita juga menghalalkan duit. Sehingga akhirnya sama aja, ujung-ujungnya adalah duit. Kalau kita orang yang menghakimin, wow dia itu ujung-ujungnya duit. Kasih tahu diri kita dulu, jangan munafik. Kita sendiri juga mikirin duit. Nah di Alkitab ada nggak cerita seperti gini? Saya ingin mengajak kita melihat satu perikop yang kita pelajarin bulan lalu secara mendetail 1 bulan lalu. Dari Lukas pasal yang ke-15 ini tentang anak yang terhilang dan kakaknya yang baik. Tapi saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-15 ini tentang 2 orang anak ini terhadap bapaknya. Kita seringkali berpikir gini, wah anak yang terhilang itu loh yang mata duitan. Itu loh yang pokoknya korup banget ya. Pokoknya tentang duit, kekayaan, materi, serakah banget. Tapi coba kita lihat bersama-sama yuk hari ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12, ini adiknya dulu, yang bungsu dulu yang terhilang. Siap ya? Ini kata-kata adik yang bungsu. 2, 3, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku gitu. He's so obsessed with money. Dengan kekayaan, dengan materi, sampai dia gini, bapaknya belum mati udah minta warisan. Ini kan kurang ajar banget. Di budaya orang Yahudi Timur Tengah, ini sesuatu yang sangat merendahkan sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kata-kata adik bungsu, tapi coba kita lihat kata-kata kakaknya. Yang bulan lalu kita bahas tentang ini, orang baik masuk neraka. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 15 ayat yang ke-29. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ini kata-kata kakaknya nih ya. 2, 3, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Berarti dia holy banget. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Lihat ya, adiknya yang bandel minta duit. Kakaknya yang sok baik sama aja, dia dapat kerbau kok aku dapat kambing. Sama aja Bapak Ibu saudara, ujung-ujungnya adalah duit. Intinya orang bejat atau orang baik semua bergumul dengan uang. Yang satu minta papanya maksa lagi. Yang satu juga gitu. Gua udah rohani kok orang yang gak rohani dapat kerbau aku dapat kambing. Saya udah rajin ke gereja. Saya udah rajin berdoa. Orang yang gak bergereja bisa beli rumah 10M. Saya 1M aja susahnya setengah mati. Bapak Ibu saudara sekalian, sama aja kadang kita datang sama Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Duit. Dan ini realitanya, semua orang bergumul dengan uang. Nah kenapa kita bergumul dengan uang? Why? Mohon maaf ya Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk rohaniawan. Semua orang, everyone, apapun agamanya. Nah kenapa kita bergumul dengan uang? Why? Karena ini yang kedua, poin yang kedua. Uang itu kompetitor Tuhan dalam hidup kita. Boleh kita ucapin ini bersama-sama 2, 3. Uang itu kompetitor Tuhan dalam hidup
kita. Kalau Anda lama, Anda baru, Anda bukan Kristen sekalipun. Anda duduk di sini, Anda nonton online dan Anda tanya, iya kenapa semua orang bergumul dengan uang? Karena ini uang itu kompetitor Tuhan nomor 1. Iblis, boleh perhatikan ini Anda yang online sekalipun. Iblis kepingin hati kita dikuasai oleh uang dan tidak dikuasai oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita di Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Ini ajaran Yesus buat kita, termasuk saya secara pribadi. Boleh kita baca sama-sama ya, 2-3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Pilih kasih. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Boleh baca kalimat terakhir ini bersama-sama lebih keras, 2-3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata mengabdi itu artinya gini, hamba. Kata mengabdi dari kata aslinya adalah gini, budak. Alias Tuhan ngomong gini, pilihannya cuma 2 sih. Kamu jadi hambaku atau kamu jadi hambanya kekayaan. Nah, perhatikan ini, perhatikan. Di Alpha Omega Church kita percaya gini. Tuhan bukan tidak mau kita kaya. Tuhan tidak mau kita diperbudak kekayaan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Boleh kita baca ini sama-sama 2-3. Tuhan bukan tidak mau kita kaya. Tuhan tidak mau kita diperbudak apa? Uang atau kekayaan. Ini kalimat berikut ini boleh kita tangkap ini baik-baik. Ini yang kita percaya kok di AUC juga dan ini yang Alkitab ajarin. Tuhan bukan tidak mau kita sukses. Tapi Tuhan tidak mau kita diperbudak kesuksesan kita. Come on, ini realitanya. Dan Abraham diperkaya. Ishak juga diperkaya. Yakub juga diperkaya. Jadi Tuhan bukan anti kita untuk sukses, enggak. Justru dia bangga orang punya 5 talenta jadi 10 talenta, benar enggak? Yang 2 talenta jadi 4, itu bangga Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita diperbudak oleh kesuksesan kita. Makanya ayat ini Tuhan cuma bilang gini, kamu jadi hambaku atau kamu jadi hambanya uang? Kamu ngabdi ke aku atau kamu ngabdi ke uang? Sehingga kalau Anda adalah keluarga Kristen, kalau Anda bukan Kristen gak apa-apa sih, gak usah renungkan ini. Kalau Anda keluarga Kristen, tolong renungkan gini. Keluarga kita tuh melayani duit atau melayani Tuhan? Kerjaan kita, kan kita minta berkahnya dari Tuhan. Kerjaan kita melayani Tuhan atau melayani uang? Yang Tuhan mau, bukan yang gereja mau, bukan yang saya mau, enggak. Yang Tuhan mau adalah gini, dia jadi satu-satunya Tuhan atas hidup kita. Dan kalau saya boleh ringkes adalah gini, ya semua orang bergumul dengan uang. Everyone struggle. Dan yang kedua adalah gini, uang itu kompetitor Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini yang kita bahas ini tag kita. Pertumbuhan rohani itu dapat diukur dari cara kita memandang uang. Ini kecenderungan kita nih, kecenderungan saya juga, kecenderungan kita semua. Kita minta sehat, tapi kita gak ngasih Tuhan waktu, bener gak? Siapa yang tiap hari doa minta sehat, apalagi corona gini kan. Doain sehat ya, pastor doain sehat ya. Kalau sehat mau ngapain? Ya supaya bisa makin jalan-jalan, supaya bisa enjoy. Lupa Tuhan, bener gak? Oh berkati, yes. Gak salah diberkati. Kita minta berkat, tapi seringkali kita perhitungan sama Tuhan. Kita minta hikmat, tapi kita gak mikirin Tuhan. Nah yang Tuhan mau adalah gini, dia itu jadi satu-satunya Tuhan dan sumber dan segala-galanya dalam hidup kita. Makanya gini, pertumbuhan rohani itu dapat diukur dari cara kita memandang uang. So pertanyaannya adalah gini, bagaimana Elia aku dapat mengukurnya? Ini juga pertanyaan saya. Kita semua juga belajar tim gembala bagaimana kita mengukur. Are we growing? Sebagai pendeta, sebagai rohaniawan, apakah kita juga bertumbuh di dalam Tuhan termasuk cara pandang kita terhadap uang? Nah bagaimana kita semua bisa bersama-sama as a family Alpha Omega Church, kita dapat mengevaluasi diri kita. Kita ini bertumbuh gak di dalam Tuhan termasuk cara pandang kita melihat uang. Apa tolak ukurnya? Apa sih barometernya? Aplikasi nyatanya itu apa? Siap Bapak Ibu saudara sekalian? Ini ada barometer yang simple. Ada 3 barometer yang dapat menolong Anda dan saya untuk mengukur diri kita. Are we growing in God? Termasuk cara pandang kita terhadap uang. Siap ya saudara? Ini yang pertama. Barometernya adalah gini. Kita sadar Yesus lebih dulu memberi segalanya buat kita.
Sadar nggak Anda? Sudahkah ini menjadi kesadaran kita bahwa Yesus lebih dulu memberi segalanya buat kita? Coba perhatikan ini, tadi yang saya ajak kita lihat di awal, ada satu jemaat, mereka itu ngalamin cobaan berat, penderitaan berat, sangat miskin secara duit. Tapi Paulus bilangnya gini, mereka itu kaya dalam kemurahan. Loh kok bisa ya? Bahkan katanya Paulus gini, orang-orang ini saking kayanya dalam kemurahan, mereka itu memberi melampaui kemampuan mereka. Bahkan gini, mereka meminta dan mendesak dan memaksa, Pak Paulus tolong libatkan saya untuk saya bisa ikut dalam program ini. Pak Paulus, saya mendesak sekali, istilahnya gini, sangat minta tolong supaya mereka bisa ikut terlibat dalam memberi kepada gereja induk yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bagi mereka ternyata memberi itu kasih karunia. Kan aneh ini ya, kalau kita secara manusiawi kita mikirnya gini, memberi itu duit berkurang, benar nggak? Bagi kita secara manusiawi memberi itu jadi lebih miskin loh. Secara hitung-hitungan matematikanya itu kan bukan profit, benar ya? Margin kita berkurang gitu kan. Nah bagi kita manusia gini, memberi itu gini, nanti nggak bisa beli ini, nanti nggak bisa jalan-jalan ke sini, nanti nggak bisa coba ini, nanti nggak bisa punya ini. Kalau aku memberi istilahnya gini, ya nggak bisa foya-foya dong, nggak bisa menikmati dong. Itu bagi kita. Nah tapi perhatikan, bagi orang-orang ini memberi itu jadi gini, kasih karunia. Saya jujur aja Bapak Ibu sangat terinspirasi dengan perikop ini sampai gini. Why God? How can they do that? Gimana mereka bisa ngelakuin itu? Kok bisa? Saudara, ternyata jawabannya ada di ini. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Siap-siap ya, kita baca ayatnya sama-sama. Ini powerful banget. Kok bisa orang-orang itu seperti itu? Kita baca ya 2-3. Karena kamu telah apa? Mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita. Apa sih karunianya? Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi apa? Kaya oleh karena kemiskinannya. This is grace of God. Kasih karunia. Karena apa mereka bisa gini akhirnya? Aduh, memberi itu kasih karunia. Why? How can they think like that? Karena ini. Mereka tahu ada kasih karunia Tuhan. Di mana Yesus yang kaya jadi miskin supaya Anda dan saya, kita semua diperkaya dalam Tuhan. Ini loh yang jadi kesadaran mereka. Wow, ternyata Tuhan udah lebih dulu memberi segala-galanya buat aku. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang ini sadar bahwa gini, Yesus yang gak berdosa, dibuat berdosa, mati karena dosa, supaya dosa kita semua diampuni. Bapak Ibu saudara sekalian, kesadaran ini yang membuat orang Makedonia bisa gini, wow. Ternyata kalau aku bisa ikut terlibat memberi, itu adalah kasih karunia. Karena apa kasih karunia? Karena Yesus sudah lebih dulu memberi segala-galanya. So bagaimana di poin yang pertama ini? Kita semua, Anda yang online sekalipun dapat mengukur kalau kita growing in God, termasuk cara pandang kita terhadap uang. Yang pertama adalah gini, kita sadar Yesus lebih dulu memberi segalanya buat kita. Dia yang kaya jadi miskin supaya kita diperkaya. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, mati sebagai pendosa supaya dosa Anda dan saya diampuni. Oh yang diberkati berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Ini tolak ukur yang pertama. Yang kedua, barometernya apa yang kedua? Ini pertanyaannya aja simpel. Yang kedua adalah gini. Apakah dia Tuhan nomor 1? Karena yang Tuhan mau adalah gini. Please, there's no other God in me, other than me. Karena aku maunya ini kata Yesus, aku jadi satu-satunya Tuhan. Nah pertanyaannya adalah gini, apakah dia Tuhan nomor 1 bagi kita? Tolong gak usah dijawab sekarang, karena kalau di gereja kan, apakah Tuhan nomor 1? Yes. Karena kan kita tuh di gereja mah ya harus rohani gitu kan. Atau ya sok-sokan lah rohani gitu. Atau ya we just pretend rohani. Bapak Ibu, apakah dia nomor 1? Do you love God? Yes. Tapi tolonglah kita pikir ini baik-baik. Apakah dia Tuhan nomor 1? Is he number 1? Karena kalau he's not number 1, something else must be number 1. Nah ketika dia nomor 1 di hidup kita, dia pusat segala-galanya. Perhatikan ini, sikap kita adalah gini. Gak peduli berapa doa yang dijawab. Gak peduli aku dapat apa. Gak peduli siapa dapat kerbau, siapa dapat kambing. Gak peduli siapa dapat apa. Kita bisa berkata gini, God, I love you for who you are. I serve you for who you are.
Aku tuh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan karena Engkau Tuhan lebih dulu mengasihi dan melayani aku. It's nothing else. Bukan karena doaku dijawab ini maka aku akan lebih melayani Tuhan. Kalau aku diturutin ini maka aku akan lebih. Kalau aku udah lebih banyak ini maka aku no. Enggak kayak gitu. Kalau dia nomor satu enggak peduli apapun. Doa dijawab enggak dijawab. Dapat kerbau atau kambing atau merpati sekalipun. Kita bisa berkata, God, I love you for who you are. Apakah dia nomor satu? Karena sekali lagi uang itu kompetitor Tuhan dalam hidup kita. Hari ini pembahasannya bukan gak boleh kaya loh, bukan loh. Bukan gak boleh nikmati, gak boleh pakai ini, gak boleh tinggal hotel. Enggak, itu semua boleh. Anda mau di hotel mewah, barang mewah, itu semua terserah. Tapi yang Tuhan mau adalah gini, kita tidak diperbudak oleh kekayaan. Tuhan bukan gak mau kita sukses. Yang Tuhan gak mau adalah kita diperbudak oleh kesuksesan kita. Ini yang Tuhan gak mau. Nah dari ceritaan yang terhilang ini, dua-duanya ke bapaknya minta apa? Yang bungsu, duitku mana? Straightforward aja dia, brengsek langsung gitu kan. Ya udahlah apa adanya. Tapi yang kedua kakaknya, topeng rohani. Pak aku udah baik loh. Aku udah taat loh. I'm devoted. I'm religious. I'm spiritual. Kok dia dapat kerbau, aku dapat kambing. Ujung-ujungnya apa? Duit. Sama aja. Datang ke bapaknya, not because of the father. No. Because they want to get something. Dia datang ke dua-dua anaknya cuma mau materi bapaknya, bukan relationship dengan bapaknya. So gimana kita ngukur kita bertumbuh di dalam Tuhan? Ketika ini yang kedua. Dia nomor satu di hidup kita. Gak peduli kerbau atau kambing. Gak peduli berapa banyak doa dijawab. Gak peduli aku dapat apa. Kita tetap bisa berkata, God, I love you for who you are. I serve you for who you are. Kalau aku doa minta sehat, God allow me to give my time for you. Karena engkau nomor satu di hidupku. Kalau aku doa minta berkat Tuhan, biar aku gak perhitungan sama Tuhan. Karena apa? You are number one in my life. Tuhan kalau aku minta hikmat sama Tuhan, biar aku bisa mikirin Tuhan. Karena apa? You are number one in my life. Makanya mulai besok kita ada prayer week. For the next week. Untuk 1 minggu ke depan. Why? Itu akan melatih kita. Dia number one in our life. Saya gak akan ngajak kita tepuk tangan. Yang penting kita lakuin aja minggu depannya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya. Yang ketiga adalah gini, gimana sih saya bisa ngukur? Gimana saya bisa ngukur kalau saya bertumbuh di dalam Tuhan, termasuk cara pandang saya terhadap uang? Adalah gini. Ini yang ketiga, simple aja kok pertanyaan ini. Tapi kita jawab sendiri ya. Apakah Tuhan itu yang terindah? Apakah Tuhan yang terindah? Saya gak tahu apa yang terindah buat Anda. Saya sebagai manusia juga bisa melihat barang indah itu kayak wow, this is amazing, beautiful. Gitu. Kita bisa punya hobi and we look at those things and like wow, beautiful. Tapi pertanyaan juga gini, apakah Tuhan itu terindah? Saudara, dari cerita anak terhilang ini, saya ingin ngajak kita melihat satu, ini kayak Bible study dikit aja. Kalau Anda suka Bible study, di tempat ini kita selalu belajar hal-hal yang powerful. Waktu anak yang bungsu itu minta harta, bapaknya kasih apa, saudara? Pak, aku minta hartaku. Coba lihat bapaknya kasih apa. Kita baca sama-sama ya, Lukas 15 ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian apa? Harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu, perhatikan ini, siap-siap ya. Ayahnya membagi-bagikan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Harta. Kekayaan itu di antara mereka. Nah perhatikan gini. Dua kata harta ini berasal dari kata asli yang berbeda. Yang pertama waktu anaknya bilang gini, Dad, kasih aku hartaku. Give me my wealth. Itu dari kata ini hartanya. Ousia. Artinya materi. Harta benda, kekayaan. Give me wealth. Harta benda, kekayaan materi. Ayat selanjutnya bilang gini, lalu ayahnya membagikan harta kekayaannya. Harta yang kedua bukan ousia. Harta yang kedua dari kata ini bios. Artinya kehidupan.
Saudara bisa nangkep ini? Waktu anak ini bilang sama papanya, Dad, kasih aku duit. Duit. Bapaknya gini, I give you my life. Saudara tahu nggak? Kita datang ke gereja seringkali gitu. Tuhan, Tuhan, berkati, berkati. Apa yang kita pikirin berkat? Duit. Yang Kristen lama pun juga duit yang kita pikirin. Tapi Bapak kita yang di surga, Dia kasih hidupnya buat Anda dan saya. Dia mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. Saudara, itu lebih mahal daripada duit. Makanya bukankah Dia itu Tuhan yang terindah buat hidup kita? Come on. Ini yang kekayaan gak bisa bayar. Untuk Tuhan kasih hidupnya buat Anda dan saya. Dia yang ciptain alam semesta, Dia yang ciptain planet. Dan planet pun gak bisa menukar untuk Dia mati dan berikan hidupnya buat Anda dan saya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Bukankah Dia yang terindah dalam hidup ini? Dan hari ini kita merayakan Pantekosta. Why Pantekosta? Karena Dia kasih kita rohnya. Saya sering kali mikir, Tuhan kok Tuhan sudi banget. Engkau tuh kudus, Engkau mulia. Hati kita ini cengeng, hati kita ini mut-mutan, hati kita ini up and down. Kadang happy, kadang bete. Tapi Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Come on. Ini indah, lebih indah dari segala-galanya. Kadang hati kita mikirin duit, kadang hati kita mikirin Tuhan. We are not consistent. Tapi Tuhan mau di hati kita mikirin kita always, all the time and consistent. Bukankah itu indah? Gak ada duit yang bisa beli itu, saudara. Roh Kudus Dia curain buat kita. Kalau kita bisa ngomong gini, Tuhan itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di mulut kita. Itu karena Roh Kudus yang gerain di dalam kita. Kalau hati kita, hidup kita yang dulunya itu dalam gelap, sekarang diterangi karena Roh Kudus terang itu yang tinggal di dalam kita. Bahkan kalau Dia dikatakan Dia itu meterai, Anda pernah tanda tangan pakai meterai? Surat notaris, akta, apapun pakai meterai. Artinya apa? Cap, sah, legal. Dan Roh Kudus itu jadi meterai. We are legal, the son and daughters of God. Come on, anak-anaknya Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on. So ini yang ketiga. Gimana sih aku bisa ngukur kalau aku bertumbuh? Saya nggak bilang Anda lah, saya aja. Yang ketiga, pertanyaan cuma gini aja. Apakah Yesus yang terindah? Saat Dia tuh yang terindah, lebih dari sekali lagi bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh ya. Tuhan nggak apa-apa kok kita kaya dan sukses. Tuhan nggak apa-apa Anda mau tinggal di hotel bintang 5, Anda mau pakai mobil baik, itu nggak ada masalah. Buat Tuhan itu kan hal kecil gitu ya. Dia yang punya segala-galanya. Tapi yang Dia mau adalah kita tidak diperbudak oleh itu. Dan di hati kita Dia tetap yang terindah. So barometernya simple, ada 3 hal aja. Sadarkah kita kalau Dia udah memberi segalanya? Dan yang kedua, apakah Dia Tuhan nomor 1? Anda yang jawab, kita sendiri yang jawab. Apakah Dia yang tetap yang terindah? Realitanya semua orang bergumul dengan uang. Yes, karena apa? Uang itu kompetitor Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini kita lihat, pertumbuhan rohani dapat diukur dari cara kita memandang uang. So how do you view money and wealth today? Apakah Dia Tuhan nomor 1? Apakah Dia tetap yang terindah? Dan kita perlu sadar Dia udah lebih dulu memberikan segala-galanya. Dia yang kaya jadi miskin supaya Anda dan saya diperkaya. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa, mati sebagai pendosa supaya dosa kita semua diampuni. Saudara bersyukur akan hal itu? Beneran bersyukur? Itu gak bisa dibeli dengan apapun. Yuk makin cintai Tuhan, jadikan Dia yang lebih indah dari segala-galanya. Boleh saya ajak kita nyanyikan satu lagu ini? Ini lagu lama banget. Tapi saya berdoa hati kita bisa terus mengutamakan Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis
di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Boleh nyanyikan lagu ini lagi dari atas. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Nyanyikan ini dari hati kita. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Yes God, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara, biar lagu ini ngingetin kita tentang hati kita sama Tuhan. Sekali lagi, hari ini bukan tentang gak boleh ya. Jangan salah. Tuhan gak alergi saudara menikmati. Tuhan gak alergi kita menikmati hal-hal yang indah. Alam semesta yang indah yang Dia ciptakan. Kekayaan yang Dia izinkan ada. Dia gak alergi. Tapi yang Dia mau, Dia tetap terindah. Dia tetap nomor satu. Dia tetap segala-galanya buat kita. Kalau itu doa saudara, saudara berkata, Tuhan, biar di hatiku Tuhan tetap yang terindah. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini dari hatimu sebagai wujud komitmen kita kepada Tuhan. Bukan orang lain, bukan karena apa yang lain. No, it's just your heart and His heart connected pagi hari ini. Boleh nyanyikan lagu ini dari awal. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yes God, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami sama-sama boleh belajar apa sih barometer praktis kami tumbuh di dalam Tuhan, termasuk cara pandang kami dengan uang. Pertumbuhan rohani kami dapat diukur dari cara kami memandang uang. Kami berdoa, baik yang online atau yang onsite, keindahan harta, keindahan alam semesta itu tidak pernah bisa menandingi keindahan Tuhan di hati kami. Kami berdoa biar Tuhan boleh jadi Tuhan nomor 1 di hati kami, more than everything. Bapak, jagai hati kami. Roh Kudus, pelihara hati kami. Hati kami bisa berubah-ubah. Kami manusia yang gak stabil. Kami manusia yang tidak konsisten. Tapi Roh Kudus, Engkau jaga hati kami. Engkau yang tuntun kami, supaya kami semua boleh mengakhiri pertandingan hidup kami. Terus diubahkan semakin serupa dengan gambar Tuhan kami. Biar kami boleh pulang satu hari kelak dan kami semua boleh mendengar Tuhan berkata, well done my good and faithful servant. Karena Engkau tetap jadi Tuhan nomor 1 di hati kami, in spite of everything you have given to us. Thank you Tuhan buat pagi hari ini. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami. Jelas berasal daripada Tuhan saja. Dan jelas Engkau tetap Tuhan nomor 1 di hati kami. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin ada di atas gunung, yang mungkin sedang di bawah lembah, ingatkan kami, Engkau maha hadir. Roh Kudus, Engkau tidak meninggalkan kami satu detik pun. Anak-anak-Mu apa persembahan mereka, persembahan khusus, perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami dengan satu kesadaran, kami dicintai Tuhan, kami disayang Tuhan, kami diperkenan oleh Tuhan. We are highly blessed and highly favored, and you are number 1 in our life. Engkau tetap yang terindah di hidup kami. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. God bless us, sampai jumpa minggu depan.